Ya, kenapa? Itu akan merugikan antum dan akan menyusahkan antum. Karena di dalam penulisan tugas akhir itu ada yang namanya catatan kaki, kemudian ada yang namanya ya, referensi. Dan untuk penulisan referensi di docs itu bisa, tapi tidak bisa otomatis. Di sini anak coba angkat tangan yang sudah install Mendeley. Yang sudah install Mendeley silakan angkat tangan. Sudah ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Senang ya, ya. Masya Allah, banyak juga nih yang sudah angkat tangan. Tapi belum semua. Waduh, ini kita akan, apa ini maksimal 15 dong ya? Enggak sih, kemarin enggak maksimal 15. Cuma hanya 15 orang ini dari sekian banyak. 20 sekarang nambah, Masya Allah, Alhamdulillah. Dari sekian seluruh mahasiswa hanya baru 20 orang. Waduh, ini nanti akan hati-hati, akan capek. Akan capek. Benar-benar akan capek. Ini seperti dulu Ana juga nulis di Word ya. Dulu pas lagi skripsi, itu nggak menggunakan Mendeley karena belum familiar dengan Mendeley. Ya, karena belum nggak tahu kalau kita ada tidak Mendeley. Itu sangat capek sekali. Sangat capek sekali. Maka Ana pengen tuh supaya antum semua itu tidak perlu capek seperti Ana capek dulu gitu. Ya, coba sekarang kita lihat. Di depan laptop semua kan, masing-masing kan? Ada yang mau memperagakan terlebih dahulu? Misalkan, ada tidak? Oke, boleh. Nggak ada berani? Ya, jadi salah satu fungsi menilai sini coba kita lihat. Anda belum screenshot ya? Screenshot. Belum apa namanya? Share screen udah kelihatan ya? Mudah-mudahan nggak lemot nih. Kelihatan ya? Nah, Mendeley itu ada dua. Ya, Mendeley itu ada dua. Ada Mendeley desktop dan ada Mendeley reference. Ya, ini Anda buka dulunya. Dan ada perbedaan yang mendasar antara keduanya. Ada perbedaan yang mendasar keduanya ya. Nah, yang mana mendasar dua ini? Pertama adalah Mendeley desktop dengan Mendeley reference manager. Makanya jangan sampai salah download dan jangan sampai salah install. Kenapa? Karena kalau Mendeley Reference Manager itu tidak bisa disinkronkan dengan Word. Ya, singkatnya seperti itu mudahnya. Dan itu lambangnya seperti ini. Lambangnya seperti ini. Warnanya mirip seperti itu, tapi merahnya itu lebih muda, ya. Merah itu lebih muda. Kalau yang desktop itu merahnya lebih tua atau lebih tua lah bahasa gitu. Ya. Ada yang mau tanyakan? Silakan ngomong aja langsung. Karena yang ya. benar tuh Mendeley Reference Manager ya? Yang benar itu yang desktop. Karena yang desktop ini yang nanti bisa dimasukkan ke Word. Oh, berarti salah nah. Antum downloadnya yang reference. Yang manager.
Oh, manajer nggak masuk nanti, nggak bisa. Berarti yang desktop ya, Ustaz? Iya, desktop. Nah, ini manajer kan cuma begini dia. Ngajak nih masih ada Mendeley yang reference manager itu. Nah, itu karena cuma seperti ini dia. Dia tidak bisa disinkronkan dia ke Word-nya. Jadi antum akan pusing nanti nggak bisa sinkron. Tapi Mendeley desktop ini akan bisa disinkronkan. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, siapa yang sudah punya Mendeley desktop sekarang? Soalnya yang anak kirimkan linknya itu Mendeley desktop, bukan Mendeley reference. Oh, udah ada 8 orang ya, Masya Allah. Berarti masih banyak yang belum menginstal. Nah, kenapa ini penting? Ya karena akan memudahkan dalam penulisan. Kenapa Mendeley diambil bukan pakai torrent misalkan atau pakai Zelo apa ya gitu ya, bahasa masih ada agak banyak, tapi kenapa Mendeley yang diambil? Karena Mendeley yang paling simpel, paling mudah untuk diaplikasikan. Dan karena yang paling mudah juga disinkronkan kepada Word. Sebelumnya ada tidak yang belum menyinkronkan Mendeley-nya? Kalau anak punya anak udah sinkron nih. Coba kita turunkan dulu ya. Siapa yang belum menyinkronkan? Zaid. Belum ya? Coba Zaid, boleh antum share screen ya? Anda berhentikan. Boleh, Ustaz. Udah kelihatan, Ustaz? Ya. Cuman sampai di sini sih, Ustaz. Saya baru install juga. Bentar, hilang nih. Dah. Kok nggak bisa gedein sini? Ditutup dulu. Nah, bisa gede. Nah. Ya. Nah, udah nih ya. Antum sudah ya, antum ke Word. Udah, Ustaz? Masya Allah, RSUD. Ya, itu. Yang ini aja lah, yang blank aja, blank. Udah, Ustaz. Nah, di sini antum lihat di reference. Oke, Ustaz. Nah, ini ya, udah ada kan ke open Mendeley. Coba antum klik. Nah, ini anak belum ngasih ya. Mungkin kita pakai yang paling biasa itu apa 7 TH edition biasanya. Apa tadi, Ustaz? Itu tadi itu yang antum select udah select. Yang ini. Oke. Nah, nanti insya Allah dokumennya, pedomannya insya Allah ntar kirim kalau sudah selesai ya. Nah, maka kalau ini berarti tinggal langsung klik open, maka sudah langsung kesinkron dengan Word antum. Sudah, maka udah aman. Ya, maka sudah aman. Maka tinggal nanti silakan dipencet supaya bisa disinkronkan. Oke ya? Oke, baik, Ustaz. Ya, sekarang gantian Anda share screen. Syukron, Ustaz. Ya, Afwan. Nah. Ada lagi yang ada menanyakan? Kalau untuk user Mac apakah ini apakah berpengaruh nanti? Tidak. Zaid tadi antum laptop antum Mas Zaid? Windows. Oh, Windows. Tidak, seharusnya tidak ada kaitan, Irfan. Oke, Ustaz. Karena antum bisa download Word kan, Office kan. Kecuali yang pakai apa tuh satu lagi? Word lagi. Windows, Mac sama Linux. Linux kayak nggak bisa Linux. Ya, silakan saya lagi mau nanya. Fikri, kalau Word-nya bajakan nggak masalah, Tat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Antum Beli, gimana Tat, beli. antum mau berkah, akhi? Enggak.
Misalnya Nggak kan boleh bajakan, ya Allah. misalnya. Enggak, Tat. Maksudnya misalnya aja. Allahu Akbar ini. Nggak boleh lah. Nggak boleh lah. Masa Oh, ada iya. mahasiswa saya yang bajakan ini. Aduh, ya Allah. Oh iya, Tat. Tat. Tadi misalnya aja, Anda mah enggak. Oh, misalkan antum kayak alhamdulillah. Ya jangan. Ya kalau dikatakan bisa nggak sih ya bisa aja Enggak sih. salah lagi. Nggak berkah tapi akhi gitu. Aduh, blunder. Maaf. Ya, soalnya ini kan penelitian antum ini kan akan dipakai untuk mendapatkan ijazah ya. Ini ya, sekalian ini buat besok ke antum ya. Antum akan dapatkan ini buat ijazah. Kalau antum mendapatkan ijazah dengan cara antum curang, dengan cara antum itu dengan istilahnya dari dengan cara yang enggak halal ya. Maka itu gimana cara antum bisa dapat keberkahan gitu. Ya. Ini bukan cuma yang ke Fathi ya, tapi ke semuanya ini. Ana pun ketika dulu pakai cari yang dapat gitu. Sampai sekarang Ana alhamdulillah berlangganan 365. Makanya di sini lihat. Nah, 365 kan ya tuh. Maka kalau 365 itu bisa saya save otomatis. Kemudian di sini masuk. Mana? More. Infonya. Nah, 365. Ya. Harus yang halal lah. Yang halal ya. Nah, karena nggak bisa bagikan ini semua sih. Ya, karena ini terbatas juga kan akunnya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum Ana lanjut. Ini terbuka umum ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanyakan aja. Ustadz, ini Afwan Anda baru join tadi lagi di luar. Ini Ya, ada siap. rekaman ulangnya ya? Kayak ada yang tadi kelewat nih. Iya, ini kita belum mulai sih, baru nanya udah download belum. Oh, Baru kemudian cara mensinkronkan ke Word-nya. Antum oh, sudah download belum? Belum, Ustadz, belum disinkronin juga. Antum belum download juga, belum sinkronin juga. Antum buka itu linknya di surat, antum download ya. Oke, Ustadz. Oke. Nah, kenapa itu Mendeley itu penting? Karena di sini, misal, kan antum ketika mau memberikan referensi kan sini ya. Ini kan kalau belum Mendeley nggak ada ini. Kotak ini nggak ada. Ya, ketika antum mau kasih referensi kan antum akan klik sini kan insert footnote. Kalau biasanya saya tuh ALT, CTR sama T. Ya. Saya sampai hafal karena itu sering banget saya pencet gitu. Dulu ya. Tapi sekarang sudah tidak mencet itu lagi. Pencet yang lain. Nah, keluarkan angka 1. Nah, kalau antum itu mandiri, antum akan nulis di sini. Misal, ini punyanya buku Muhammad Fikri. Berarti, Fikri Muhammad. Ya kan? Terus capek antum nulis dulu. Kemudian, ini siapa punyanya? Nama kitabnya, itu buku hadis misal. Koma lagi ntar, ini penerbitnya siapa? Penerbitnya Dar Maktabah. Dar Maktabah lagi. Dar Maktab aja lah misalkan. Kemudian ini tahun 1998 misal. Kemudian halaman 7. Sebelumnya lagi juz 4 ataupun jilid ya, bukan juz ya. Jilid 4. Kan panjang gitu. Nulis satu. Entar ini baru 1. Kemudian lagi ambil lagi sini, misalkan yang kedua. Ya, 2. Ini punyanya Fikri juga sama. Berarti gampang copy paste. Misalnya gitu, copy paste. Halamannya enggak, halaman 9 sekarang. Itu kalau deket. Kalau nggak deket, kan nggak bisa gitu. Misalkan bukunya antum nukil punya saya itu di footnote 1. Kemudian ada lagi di footnote ke 40.
Maka kan akan capek. Atau cari dulu yang satu, mana tadi yang fikri ya, gitu. Buku hadis, copy lagi, paste lagi. Wah, ini kan capek. Akan capek. Capek ya, betul ya? Bakal capek ya. Atau bisa juga caranya Word itu ada juga untuk masalah referensi ini dengan cara yang agak otomatis tapi nggak otomatis, tapi tetap capek. Kenapa? Karena di sini menggunakan insert citation, citation. Nah ini bisa, dia ntar tersimpan. Nah, antum chat dulu sini. Nah, antum tulis dulu manual di sini. Nah, ini apa yang antum nukil dari buku kah? Atau dari jurnal? Misalkan dari jurnal. Antum harus tulis dulu autornya. Kemudian antum harus tulis dulu judulnya, nama penerbitnya, tahunnya, halamannya. Wah, ini kan panjang nih. Misal ya. Autornya tadi namanya Muhammad Fikri. Berarti apa? Oh, Muhammad Fikri berarti harus kebalik, ya kan? Harus kebalik loh ya. Ya, tadi sini bisa. Harus lesnya dulu. Les itu kan yang lampau ya, yang lampau. Ya nama kedua kan ya? Betul ya? Fritz itu nama pertama ya? Betul nggak nih? Kok pada diem semua? Betul, Tat. Betul. Betul ya? Ya, betul, Tat. Betul, betul. Masukin dulu. Tah, udah. Oke. Masuk. Kemudian judulnya buku hadis. Jurnalnya Jurnal Hilabi misal. Tahunnya 2025. Halaman 50 sampai 65 lah itu ikutin situ contoh ada. Dah, oke. Ya kan? Nah, karena di sini pakai apa? Jangan pakai yang. Oh, tadi pakai ini katanya ya. Nah, jadi gini ya, satu dalam kurung gitu ya. Tapi itu yang beda-beda sih, Ampus. Nanti ikutin aja yang ditulis di buku pedoman ya, pakai apa tipenya. Nah, atau di sini kita pakai EA dulu deh. Tapi nggak muncul di sini kan? Nah, kemudian ini semi otomatis. Kenapa dibilang semi otomatis? Karena di sini ada nih. Nanti ketika kita mau nulis, oh nggak ke save. Oh, ada. Jadi tinggal sini lagi kalau Fikri lagi, misalkan tinggal insert. Oh ini Fikri tadi yang buku hadis lagi chat. Tapi permasalahannya ini tidak bisa kita otomatiskan. Jadi kalau seandainya kita sudah nulis 100, kita harus nyari ke bawah. Bukunya mana tadi yang Muhammad Fikri tadi. Jadi numpuknya ke bawah. Maka itu akan ngeribetkan. Ya, itu akan ngeribetin banget. Itu akan ngeribetin banget. Maka itu tidak disarankan. Nah, maka bagaimana cara yang termudah dan terbaik adalah menggunakan Mendeley. Karena ini platform yang sangat baik sekali ya dari Mendeley ya, karena memudahkan kita. Nah, jadi kalau Mendeley itu kita ngisi untuk manual itu tidak di Word. Tapi kita ngisi manual itu ada di Mendeley desktopnya langsung. Nah, di sini punya saya nggak tahu udah berapa ratus ya. Ini ada yang nulis manual, ada yang tidak nulis manual. Karena akan ajarkan yang tidak nulis manual dulu ya. Misal, yang tidak nulis manual kita itu nggak perlu nulis satu-satu. Penulisnya, judulnya, ininya dan itu nggak perlu. Tapi gimana? Antum silakan manfaatkan yang namanya Google Scholar.
misalkan masalah website. Permasalahan web. Jangan gini apa nih sini, sistem informasi berbasis website misalkan. Nah, di sini ada analisis metode pengembangan sistem informasi berbasis website, ya kan? Punya Wahyudin, ya. Nah, maka ini kalau kita otomatis tuh tinggal kita ngambil di sini. Di sini kan ada simpan, ada kutip, ada dirujuk, ada artikel terkait, ada 6 versi. Maka kalau seandainya antum mau otomatis tinggal antum klik kutip. Kemudian antum klik refman. Nah, pastikan itunya bentuknya RIS, ya. Filenya bentuknya RIS. Apa namanya? Model filenya RIS, ya. Ya, ini kayak gini, file RIS. Nah, soalnya kalau antum pencetnya yang add note itu ENW itu nggak masuk ke apa namanya RIS, nggak masuk ke Mendeley. Tapi antum ngambil yang Refman, karena Mendeley pakai yang Refman, pakai RIS. Nah, misal di sini satu. Nah, saran ana ketika antum nulis itu bikin folder baru, ya, bikin folder baru dan tuliskan di sana referensi. Jadi semua referensi yang antum ambil taruh di sini. Karena dosen itu akan minta referensinya. Dulu masih sebelum ada digital seperti ini ya. Itu bahkan sampai sekarang masih ya kadang ya. Itu diminta bukunya, mana bawa bukunya ke sini. Di persidangan. Dihadirkan bukunya. Itu sampai detik ini pun masih banyak kampus juga melakukan hal itu ya. Nah, atau yang lainnya dengan digital ini. Jadi bisa dengan PDF ataupun yang lainnya. Nah, maka di sini kita bisa referensi kita dari jurnal. Maka kita sebetulnya nggak perlu download jurnalnya. Ya. Dapat jurnalnya. Ya, maka terus di sini tadi ini apa nama kitabnya? Nama jurnalnya. Nah, di sini bisa diambil ya. Analisis metode pengembangan sistem. Di sini analisis metode metode pengembangan sistem informasi berbasis website. Informasi berbasis website. Ya. Nah, antum save. Maka ini udah aman. Aman apa? Nanti nggak nulis, antum nggak perlu nulis ngetik nggak. Antum tinggal buka, antum tinggal add, pilih yang add file. Nah, antum cari di mana. Nah, ini biasa kalau Anda tuh kadang pakai ini ya, 1, 2, 3, 4 ya. Tapi ini buat nulis cuman hanya jurnal aja sih. Kalau buat nulis apa namanya tesis disertasi itu Anda kasih nama seperti tadi supaya tahu. Nah, sini buka tadi kan di sini ya, di referensi. Nah, ini kan tinggal antum klik open. Sudah dia akan masuk. Lihat. Sudah dituliskan nama judulnya, analisis metode pengembangan sistem informasi berbasis website, literatur review, dari penulisnya Wahyudin D. Rahayu. Nah, dan bahkan di sini bisa
dikategorikan nih ada ininya nih PDF-nya gitu. Kalau mau klik nanti ke sana. Ya. Kalau kita klik nanti diarahkan ke sana. Tuh. Nanti dia akan disortkan ke tempatnya. Jadi kalau kita sudah pakai Mendeley itu udah aman tuh, lihat. Ya kan? Ini kan jurnalnya kan? Jadi ketika antum mana buktinya, mana referensinya, mas saya pengen lihat coba. Nah, antum tinggal lihat situ. Lihat di Word-nya. Ini referensi punya siapa ya? Oh, Wahyudin. Oh, Wahyudin ya. Udah antum kembali ke Mendeley, antum cari di sini search. Ya. Wahyudin. Wahyudin. Nah, di sini ada Wahyudin, Profesor Wahyudin ya. Dharma Laksana itu Profesor Wahyudin ya. Ini kan klik. Oh ini Pak misalkan. Ini referensi saya. Anda nanya tentang ini, maka ini ada referensi. Ini dia referensi. Ya, maka sudah, udah enak kalau pakai Mendeley sudah. Udah mudah sekali. Nah, tapi kan kadang kita dapatnya itu tidak ada di Google Scholar. Nah, ya, kita nggak dapat ada di Google Scholar. Kalau di Google Scholar kita bisa ngambil kutip, tapi kita kadang kan dari buku sendiri. Kita beli di Gramedia, kemudian dapat, kita ngambil referensi dari kitab itu, dari buku itu. Atau antum punya buku yang lain yang sudah ter-ISBN ya, kemudian antum bisa pakai untuk referensi juga bisa. Yang penting ada ISBN-nya. Jadi kalau modul-modul yang belum ada ISBN, maka itu tidak bisa dijadikan referensi. Ya, dan itu tidak bisa dijadikan referensi. Maka ini pentingnya ini ya. Dan ada cara manual, Bagaimana cara manualnya? Bisa juga manual di sini Mendeley. Tapi manualnya Mendeley itu cuma sekali ngisi. Tadi yang kita katakan di sini yang kita buat Word, ini kan cuma hanya di pedoman TA biometrik. Di kiri Word ini aja. Kalau Anda buka Word yang lain, misal jangan tuh. Ya, misalkan ini. Anda buka Word yang lain. Ini salah satu tulisan Anda juga ya. Ini yang terbit di jurnal Sinta 2. Tapi bahasa Inggris full. Ini awalnya itu bahasa Indonesia diganti ke bahasa Inggris full. Nah, coba kita lihat di reference. Apakah ada Muhammad Fikri? Maka jawabannya tidak ada kan? Tidak ada Muhammad Fikri tadi. Karena apa? Karena setiap penulisan antum insert Cition ini hanya untuk Word itu saja. Hanya untuk Word itu saja dan tidak ke Word yang lain. Maksudnya di sini ada file Word yang lain. Maka di sana dikatakan semi otomatis karena hanya untuk itu doang. Misalkan antum mau nulis lagi hal yang semisal dengan website juga, misalkan tadi, tapi beda nih. Maka itu nggak akan ada. Tapi kalau antum ngisi sudah di Mendeley, masukin di Mendeley secara manual aja misalkan, maka itu akan ada selama itu antum masukkan ke akun antum. Jadi Anda masukkan ke akun Anda kan Muhammad Fikri, maka ini di uninstall misalkan Mendeley desktopnya, kemudian Anda beli laptop baru, Anda masukkan lagi akun Anda, maka akan masuk lagi kumpul ini semua ada. Enggak hilang. Ini semuanya sudah ada, maka enggak hilang. Ya, enggak hilang. Sampai sini paham? Manfaat Mendeley? Ya, sangat bermanfaat kan? Sangat. Soalnya kalau antum enggak manual sekali itu tadi soalnya ada mimnya tuh nulisnya ketahuan, dia bilang antum nulis manual kan gitu. Biasa capek. Kalau antum disuruh harus ada 100 referensi gimana? Soalnya setiap tingkatnya memang agak beda. Karena di tesis kemarin tuh harus ada 100 minimal 150 kalau nggak salah deh.
150 referensi. 150 nulis manual itu, waduh, masya Allah, ajib, nggak kelar-kelar, capek banget nulis doang nanti buat nulisnya referensi. Ya, maka nggak gitu. Nah, maka di sini anak kembali lagi, ya, kelihatan ya. Nah, tadi kan cara yang otomatis untuk satu jurnal atau satu yang ada di Google Scholar. Nah, sebetulnya bisa juga sih, nggak satu-satu, bisa banyakan. Tapi kalau anak tuh kurang suka karena pengennya tuh masukin apa yang ada di mini desktop itu apa yang anak mau gitu. Nggak usah semuanya karena nanti ada cara untuk semua untuk banyakan bisa dimasukin. Coba. Oh, muncul ya. Oh, website tuh banyak tuh ya, masalah website ini. Teman-teman hati-hati ya, jangan sampai kena plagiat. Cara ngecek kenapa lagi atau enggaknya di mana, Sat? Ya, antum cari judulnya dulu di sini. Karena untuk cari judul masih manual. Belum ada alat yang otomatis untuk hal itu. Apa ini? Ambil kotak kunci. Ya, manual ya, antum tulis dulu di sini. Nah, dan ini ada tulisnya, antum bisa kasih rentan waktu khusus. Karena di dalam jurnal yang diakui itu 5 tahun ke belakang nanti. Nah, kalau sudah 5 tahun udah lebih dari 5 tahun ke belakang, maka itu nanti akan kena, bukan kena maksudnya, kurang secara kekuatannya gitu. Ini memang dunia akademik ini agak buat repot ya. Jadi itu ada waktunya. Jadi dulu tuh ketika buat yang Sinta 2 itu, kan jurnal itu kan paling kan cuma 10 halaman ya, 10 sampai 20 halaman. Itu pertama kali yang disampaikan harus dapat jurnal 5 tahun belakang 20 minimal. Bayangkan, langsung 20. Wah. Ya akhirnya kena kumpulkan. Mau nggak mau harus dikumpulkan kan. Dikumpulkan dan akhirnya ya dapat juga. Di sini nih. Profil saya. Tuh nih dia. Ini dia. Ini betul. Nah, ini dia nih. Itu sampai harus ada 20. Kebayang yang sudah 20. Yang bingung itu. Nah, itu yang bisa dimasukkan ya. Untuk secara otomatis. Sekali masukin, selesai. Dan sekarang mungkin antum kan ada dari kitab tadi ya. Lanjut. Ada dari kitab. Maka antum masukkan itu adalah entry manually ya. Antum ngisi yang ini, maka antum isi manual. Tapi ingat kembali lagi, ini cuma sekali. Mana ini kursornya nanti? Ini cuma hanya sekali saja. Antum sudah ngisi, itu sudah ada. Maka di sini coba. Yang anak ngisi manual itu, ini ada anak masukin kitabnya kalau nggak salah ini. Anda masukin PDF. Masukin PDF juga bisa masuk langsung. Ya. Masukin PDF itu bisa langsung masuk. Nah, kayak gini-gini ini ada manual ini. Masukin manual sendiri ya. Tapi cuma sekali ketika Anda ngutip lagi dari Mustad Imam Ahmad ya tinggal masukin Mustad Imam Ahmad. Nanti akan ngajarin untuk penarikan ini bagaimana. Ya cuma sekali, misalnya sekarang kita contohkan di sini. Ya.
Nah, di sini itu ada banyak. Ada dari buku, ada book series. Itu bisa juga dari buku series. Antum pastikan nanti dulu itu yang antum nukil itu apa, jenis bukunya. Ada buku atau buku series. Karena ada buku series juga. Ini conference, proceeding. Karena ada dua yang masuk ke conference ya. Kemudian ada film dan yang lainnya ya. Kita nggak sedikit film ya. Kemudian ada jurnal. Ya, kemudian ada magazin ya, atau ada berita, ada juga tesis ya. Kalau itu bentuknya tesis ya skripsi. Kalau itu menulis manual misalkan atau itu tesis di sini tesis atau disertasi. Istilahnya itu satu ya tesis ya. Atau website. Karena tadi juga kemarin dari pagi juga posisinya dia itu pakai website. Tapi salah penulisannya. Ya. Nah, di sini kita mungkin belajar dulu dari buku. Ya, buku. Maka buku apa yang diperhatikan? Pertama, nomor titel. Nama titelnya. Apa bukunya? Misalkan jenisnya data analisis. Analisis. Data analis. Data analis. Gini ya. Ya, anggap bener lah. Nah, di sini antum sudah diingatkan di atas tuh last name dan first name. Berarti apa? Tulis dulu nama belakangnya. Misalkan di sini adalah Ahmad Joko. Berarti apa? Joko, koma Ahmad. Nah. Kemudian tahun bukunya tahun berapa diterbitkan? Oh, antum ketika buka, tahun 2020. Ya. Ini nggak perlu nulis abstrak ya, nggak penting. Kalau antum mau kerjaan sih boleh. Nah, ini bisa juga tulis halaman, tapi nggak perlu. Nanti antum tulis halaman secara manual aja. Nah, kemudian City. Ini bukunya diterbitkan di City mana gitu, di daerah mana? Oh, daerah Bandung. Nah, tulis Bandung. Karena pernah nulis Bandung ya. Saya pernah nulis manual Bandung, maka udah langsung keluar Bandung. Kemudian ini bukunya edisi keberapa? Oh, edisi pertama, tulis pertama. Oh, buku itu ada editor juga enggak? Oh, ada buku editornya. Tuliskan fulan siapa? Oh, tadi Ahmad Joko yang nulis, maka editornya misalkan Fikri sama ya, koma Muhammad ada. Kemudian publishernya apa? Penerbitnya apa? Oh, penerbit buku itu adalah Hilabi Books. Kan. Ya, maka sudah ngisi seperti ini sudah cukup, udah benar. Ya, book, berarti tinggal nama judulnya, kemudian nama penulisnya, tahunnya, kemudian langsung ke bawah, city-nya, bulan lagi. Daerahnya, daerah penerbitan, bukan daerah orangnya ya, tapi daerah penerbit. Kemudian edisi yang keberapa, kemudian ada nggak editornya, kemudian nama penerbitnya apa. Selesai, maka antum cukup. Kalau antum mau tambahkan, tambahkan ISBN-nya apa, nah itu makin bagus. Boleh banget. Misalkan ada ISBN-nya, itu nomornya 13478 salah. Misalkan ini nomor ISBN-nya gitu. Atau nomor doi-nya. Nah, nomor doi ini kalau sudah di save ya, punya juga nomor doi. Ini kalau udah biasa penulis ini jurnal ya, udah biasa nulis jurnal, biasanya dia juga bikin akun doi-nya dia. Supaya nanti kan dibuka di akun doi-nya itu terekam seluruh penulisan dia. Seluruh penulisan dia ya, jurnal dia semuanya akan terekam, terlihat, nampak semuanya. Itu kelebihannya kalau ada doi-nya. Nah, karena ini buku dan buku itu ada fisiknya, nggak perlu ada antum cantumkan URL-nya, nggak perlu. Maka sudah cukup ini. Maka save. Maka muncul nanti di paling bawah yang ini ya, Joko
data analis, ya. Ya. Nah, kalau antum pencet ini nggak muncul nanti buku. Karena apa? Itu nggak ada. Itu nggak ada kampus Merdeka aja. Yang nggak ada karena emang nggak ada kan, kita nulis sendiri kan. Tapi itu terekam di data Mendeley kita. Terekam di data Mendeley kita. Ini book. Kemudian sekarang book series itu mirip, jurnal itu mirip ya, jurnal tinggal masukin sini nama jurnalnya apa ya. Atau kemudian juga autornya siapa, penulisnya, nama jurnalnya, tahunnya, volumenya, page-nya. Tapi ini kan seharusnya sih nggak perlu ya, karena sudah cara ngambil file list-nya kutipan tinggal masukin. Atau yang paling sering itu adalah website. Tolong diperhatikan di sini. Siapa yang sudah menukilkan website di dalam tulisannya? Mana ini? Ada belum? Ada belum? Ada tidak? Yang sudah nulis, kemudian referensinya dari website. Banyak, Ustaz. Banyak. Antum, ada? Andi? Ada, Ustaz. Tapi banyak. Iya. Nah, pertama, harus dihindari juga ya, menukil dari website. Ini kurang apa ya, kompatibel ataupun kurang bagus sebetulnya kalau pakai website ya. Kurang bagus. Tapi kalau emang ada satu-satu maka bisa. Nah, di sini itu ketika website maka antum di sini masukkan di sini title. Nah, di sini Ana sudah ada contoh ya. Website coba yang dari web. Oh, kemarin lupa. Baru kemarin siapa ya dokternya? Lupa lagi namanya siapa? Sebentar. Oh, nanti kan akan ada perbedaan ya. Ada yang tulisan gede semua gitu ya kayak gini. Ini kan hasil dari sananya ya. Ya biarin aja gitu. Kalau udah hasil dari risetnya biarin aja, nggak perlu antum ribet antum berubah gitu. Kalau antum merubah silakan, tapi kalau enggak juga nggak masalah. Dan itu biasanya nggak dipermasalahkan. Kalau antum sudah ketahuan pakai Mendeley nggak bakal ditanyakan. Nah juga nih kamus KBBI itu sarana antum masukkan ya. Oh, ada ya. Ya, kita tulis ulang di sini. Kosong ada, nggak kelihatan. Nah, di sini dibuka yang website. Nah, maka nanti ya kita cari contohkan websitenya aja langsung ya. Artikel pentingnya penelitian. Nah, antum mau ngambil dari mana ini? Afid Note. Afid Note. Antum merasa kayaknya jenis, nah antum mau ngambil jenis penelitian karena kebutuhan penerapan. Nah, jenis penelitian harus metode ilmiah secara empiris, mengukur teori konsep
ataupun fenomena yang diminati. Nah, misalkan antum mau ngambil ini, ya, ya kan? Nah, antum mau ngambil ini. Nah, maka kalau di website, yang pertama apa? Antum harus ngambil tadi ada apa? No title. Yang mana? Ini. Mengapa penelitian itu penting? Ini bahasa Inggris harusnya ya. Kita cari yang bahasa Indonesia aja ya. Takutnya nanti keliru antum. Ini kan terjemahkan ya. Ini aja. Nah, atau berita mungkin antum ada yang mau berita. Nah, maka nanti yang mana yang dikatakan titel? Yang dikatakan titel adalah judul ini. Pentingnya riset bagi kemajuan suatu bangsa. Ambil, copy, paste di titel ini. Nah, ini kan kadang agak rese ya. Nah, ini dia biasanya copy itu ada yang hal yang langsung. Ini dihapus ya. Diisi cuma hanya judulnya saja. Kemudian antum cari penulisnya. Pasti di website itu ada penulis. Pasti akan ada penulisnya, nggak mungkin nggak, ya. Karena harus ada penulis. Nah, di sini penulisnya mana? Itu kadang ini bisa ditutup nggak ya iklannya? Nah, itu pertama, penulis bisa ada di bawah. Ya, kalau di sini sampai halaman 3 bisa antum cek halaman 3. Ya. Ih, lama banget. Nah, mana di sini ya. Nggak ada ya, di sini nggak ada, maka berarti di mana nama penulisnya itu bisa di awal. Di sini seperti di sini apa? Oh, ini Irwan Aprianto. Penulisnya adalah Irwan Aprianto. Antum copy. Ya Allah, sudah. Kebanyakan. Nah, antum copy atau pastekan. Nah, kebiasaan kembali. Karena ini dia itu pakai copyright ya. Hingga hapus. Nah, kan di sini Irwan Aprianto namanya kan? Ya, namanya awalnya Irwan Aprianto, maka dibalik nanti. Ingat. Di sini kan Irwan Aprianto tuh. Irwan Aprianto langsung dibalik sama dia. Aprianto Irwan. Kemudian publishernya apa? Maka di sini dilihat siapa yang nerbitin. Oh, 17 Kompasiana. Tulis di sini 17 Kompasiana. Ya, tahun berapa? Tahun 2000 berapa? Tahun 2023. Bukan tahun ini ya, bukan tahun 2025. Itu ada yang mau nanya, silakan tanya. Langsung saja tanya. Siapa yang mau nanya? Ada lagi. Ya, itu tahunnya 2023 karena di websitenya tahun 2023. Ya, tahun 2023. Kemudian belum selesai. Ada di sana yang harus juga ditulis adalah data aksesnya. Kapan data akses tersebut diambil? Nah, ini baru tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini adalah 29 Oktober. Oktober ya kita ya? Oktober 2025. Nah, kemudian
Bahkan sebagian tempat tuh jam berapa, tuliskan jamnya. Ini 20.57. Nah, URL-nya mana? URL-nya itu ambil yang di sini. Nah, sebagian itu meminta disingkat, ya. Yang tuh minta disingkatin. Kalau jangan kepanjangan, singkatin aja. Itu ada biasanya websitenya. Masalah ini deh. Ini kalau Anda buka nanti lemot lagi ya. Maka pastikan di sini. Nah, maka apa? Berarti kita sudah nulis untuk website tersebut. Maka save. Ya. Ada yang mau tanyakan? Ya, silakan langsung. Izin tanya, Sat. Ya, silakan. Medium itu bisa dijadiin referensi nggak, Sat? Apa? Platform Medium itu biasanya kayak lebih sharing-sharing di situ sih banyak tentang IT gitu. Kalau itu nggak bisa dijadikan sebuah referensi utama, itu cuma hanya referensi pendukung untuk di di latar belakang misalkan. Bisa aja. Karena lagi rame nih di Medio berkaitan dengan ini, maka itu butuh aplikasi ini misal. Itu bisa. Tapi kalau itu dijadikan referensi utama kayak nggak bisa. Sama ini, Sat, misalnya kita ngambil dari kurs gitu. Ada sebuah case yang bisa kita jadiin referensi gitu, Sat. Cuman masalahnya kursnya itu harus punya harus berlangganan gitu. Itu bisa nggak, Sat, dipakai? Kurs itu pelatihan ya? Kenapa? Kurs gitu kayak di coding gitu, Sat. Iya betul, pelatihan. Iya, pelatihan. Tapi Pelatihan kan? betul, Sat. Nah, kalau itu bentuknya cuma hanya modul seperti yang kemarin kita sampaikan, yang tidak ada ISBN-nya, maka itu tidak bisa dijadikan referensi. Nah, jadi nggak bisa dijadikan referensi. Tapi kata-kata itu mungkin antum bisa olah, antum hias, dan antum cari referensi berkaitan dengan hal itu. Oke, Sat. Jazakallah khair, Sat. Oh iya, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang bertanyakan? Enggak ya? Berarti sudah cukup jelas ya? Kita lanjut ini. Cukup jelas ya? Oke. Ya silakan kalau mau nanya. Ya silakan kalau mau nanya. Ya, ada nggak Ustaz? Apa? Suara saya ada nggak? Ada suaranya. Apa Ustaz? Izin tanya. Hmm. Ini ada recordnya nggak ya? Soalnya kecepatan kan step by stepnya. Takutnya nanti bakal lupa gitu Ustaz. Ana nggak nge-record sih. Mungkin biasanya Faisal nge-record nggak? Ada nge-record nggak? Ada, oke, siap. Oke, alhamdulillah. Ntar Ana mintakan nanti anak kirim nanti ya, recordnya ya. Syukron Ustaz. Ya, afwan. Ini ditutup saja. Ya. Kemudian ada lagi? Kalau enggak, Ana langsung lanjut lagi. Ini materi kita hari ini daging semua ya. Ya harus, makanya Ana sudah sebutkan, siapkan laptopnya. Nanti kalau khusus untuk ya, mahasiswa yang Ana bimbing nanti bisa ada yang nggak ngerti mungkin bisa kita lanjut. Ataupun yang lain juga boleh. Silakan kalau seandainya ada yang masih bertanya berkaitan dengan hal ini nanti setelah ini ya boleh saja insya Allah juga.
Ya, berarti anggap paham dulu ya. Kemudian kita lanjut sekarang. Gimana cara kita memanggil yang sudah kita tulis di sini referensi? Tadi kita tulis di sini ada Joko Ahmad dan juga Aprianto Irwan atau Irwan Aprianto. Ya. Sama Wahyudin. Tadi kan kita sudah Wahyudin bentuknya RIS dari file kutipan. Kemudian Joko ini adalah penulisan manual, ya. Kemudian Irwan ini dari website, dari website. Nah, maka ketika itu kita ke Word, misal di sini Word ini dihapus saja. Biar nggak ganggu ini, anak buka yang baru aja ya. Nah, misalkan saya mahasiswa yang rajin sekali menulis penelitian, ya, karena saya motivasi salah. Nah, salah satunya ini juga nih penting. Nah, tadi juga ini penting ya. Ini kan ada giwel-giwel, giwel-giwel. Ada apa ini istilahnya tuh? Curug-curukan gini ya. Merah-merah nih ya. Ini berarti nandakan apa? Salah dalam pengetikan. Tinggal gimana antum klik, ya, antum klik, maka nanti dia akan memberikan kepada hal yang benarnya. Maka di sini termotivasi. Ini yang benar katanya. Ya, itu salah satu kelebihan dari Word ya. Dan dia nggak langsung otomatis, tapi dia ngasih tahu. Dan juga nanti dia bisa nyimpen sebuah perkataan. Itu bisa singkatan, bisa maksudnya ini. Kayak ini. Kalau Anda tuh biasanya tuh kalau nulis sallallahu alaihi wasallam, nulisnya selalu saw. Tinggal spasi, berubah deh jadi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga bisa. Itu kayaknya nggak sekarang. Kayaknya nggak waktu nggak keburu. Nah, misalkan ini termotivasi oleh perkataan perkataan Prof. Telah misal. Nah, ini salah. Kenapa? Karena nama orang tapi tidak besar. Nah, Prof. Stella berkata sini masukkan negara yang maju adalah negara yang maju yang menjadikan kampus riset bukan kampus pembelajaran saja. Nah, ini kan perkataan Prof. Stella. Ini kan harusnya nukil kan? Karena nggak boleh kita ngomong dari mana nih. Bisa jadi ente yang ngomong. Nah, di sini ada dua kesalahan. Kesalahan pertama, belum dikutip kan? Kesalahan kedua adalah pakai Prof. Ini nggak boleh. Ini harus dihapus. Dan biarkan perkataan Stella. Dan itu bukan menandakan tidak sopan kepada orang itu. Kalau di dalam isi nggak boleh kita pakai gelarnya dia. Biarkan namanya dia Stella saja. Stella Kristi apa ya? Nggak usah lah. Kristen itu ya. Ya, ini kan wamen kita ya. Wamen dan juga Mas Brian ya. Brian itu dua orang ini sangat fokus sekali dengan proses penelitian ya. Menterinya Brian, kemudian wakilnya Stella. Nah, itu pertama dihapus gelarnya. Itu untuk di sini ya. Beda antara kalimat kata pengantar atau beda dengan kalimat syukur gitu. Itu beda. Itu baru masukkan gelarnya semuanya dan jabatannya. Ya, dan jabatannya.
Nah, maka di sini karena yang termotivasi oleh perkataan Stella. Nah, di sini harusnya apa? Harusnya ada referensinya. Itu bisa di sini setelah nukilan ya, atau di setelah namanya. Nah, kalau untuk ini kita anggap sudah menulis tadi di Mendeley, sudah dimasukkan di Mendeley. Maka bagaimana cara kita memanggil itu? Memanggilnya gampang. Gampang sekali. Tinggal kalian pencet ALT dan plus M. Muncul dia. Apakah Mendeley desktopnya harus terbuka? Tidak perlu juga. Ini kalau kita hapus, maka dia akan terbuka otomatis kalau kita pencet ALT M. Tapi nunggu sebentar. Karena dia akan membuka aplikasinya. Ya ini karena laptop Anda agak lama ya. Jadi agak lama. Nah, sabar tunggu. Kemudian nanti dia akan keluar Mendeley-nya. Maka tinggal kita panggil. Nah, ini nggak perlu antum tulis go to Mendeley, nggak perlu. Kalau antum tahu ini Stella ini ngomongnya di mana, maka tinggal antum tulis tadi apa? Joko. Misalkan ada di buku ini. Maka kalian tuh tinggal nulis saya, bisa namanya Joko, bisa juga nulis data analis. Ya, bisa juga dengan nama judul bukunya. Maka antum klik, kemudian oke. Ya. Nah, maka ada di sini. Ya. Nah, di sini kita lihat masih pakai Amerika apa 7 ya. Kita ganti yang ASF yang pakai ini aja sih, Turabin 8 ya. Tapi biasanya itu nggak semuanya. Nggak semuanya ada. Tapi ada Turabin 8 dulu. Nah, Turabin 8 satu, maka ke bawah dia. Nah, ini dia. Sudah muncul. Ya, sudah muncul. Antum nggak perlu nulis lagi, nggak perlu nyusun bagaimana cara tulisannya, nggak perlu. Kenapa? Sudah dituliskan dan nggak perlu lagi nanti dimiring-miringkan apa? Karena nanti sudah dimiringin sama dia. Sudah. Tinggal karena di sini belum ada halaman, maka antum kasih halaman manual sini hal, karena kan beda-beda ya. Bisa jadi antum buku itu nulis di halaman 100 ngutip tadi perkataan tadi, kemudian antum nulis lagi mengutip juga dari buku yang sama di halaman 200. Makanya nggak dimasukkan di Mendeley. Nah, di sini masukkan halaman 100. Ya, titik. Dah. Sangat mudah kan? Dan itu bisa di mana aja? Bisa ini kan baru dokumen baru atau dokumen yang lama tadi nih. Yang Anda sudah nulis di sini. Di sini pun sama. Kalau antum pencet ALTM, tulis lagi tadi data analis. Data analis akan keluar. Tuh. Tinggal pencet oke. Muncul dia. Di sini masing stylenya apa ya? Biasanya itu style apa 7 ini dipakai di jurnal. Jurnal itu biasanya itu kalau untuk referensi itu modelnya sekarang udah pakai ini. Karena nanti di PDF-nya ketika klik ini nih, tulis ini nih, nanti akan menunjuk kepada referensi. Sama aja sebenarnya. Nah, supaya nggak buat catatan kakinya. Biasanya sebagian jurnal ada gitu. Kayak jurnal anak yang masuk Sinta 2 tuh Sinta atas tuh biasanya begini. Modelnya udah pakai apa 7. Yang body note di dalam. Maka ini ada. Kalau kita ganti tadi pakai turbin 8 full note ya. Full note ya. Atau pakai cago manual full note, maka itu juga ke bawah. Ada sedikit perbedaan nanti cago dengan turbin. Kita lihat. Nah, ini gini ya. Coba kita lihat. Ya, mirip ya. Jadi ada bedanya cuma sedikit doang.
Nah, di sini nggak ada halaman kan? Karena kita tidak nulis di Mendeley-nya ada halamannya. Maka, di sini taunya halamannya emang hal 75. Ya udah, ya 75. Gitu. Paham ya? Nah, kemudian itu kalau yang untuk buku. Atau kalau misalkan jurnal. Yang tadi sudah diambil kan? Siapa? Wahyudin ya. Wahyudin. Maka nanti dia akan biasanya agak banyak ya Wahyudin. Nah, ada analisis metode pengembangan. Nah, dia akan ada perbedaan. Nah, di sini pentingnya. Ketika kalian memasukkan halaman manual tadi, maka akan muncul notis ini. Dan kalian klik yang keep manual edit. Jangan pakai undo manual. Kenapa? Kalau antum klik yang undo manual, itu akan hilang dalam hal halamannya. Jadi kan kita tulis halaman 100 ya. Kalau kita keep manual, maka dia akan tetap 100. Ada halaman 100. Ya. Tapi kalau kalian pencetnya yang undo, maka hilang ini. Maka hilang. Paham ya? Maka pencetnya yang keep. Nah, tadi kita kan yang pertama dari buku, yang kedua dari jurnal. Maka ada perbedaan nanti tata letaknya. Dan itu yang ngatur sistem Mendeley. Kita nggak ngotak-ngatik lagi. Ya. Nah, kita nggak ngotak-ngatik lagi. Lihat di sini. Habis nama buku kan. Kalau ini miring nih. Kemudian kalau jurnal itu ada titik 2. Misalkan. Yang miring itu adalah publisher-nya, jurnal intercom-nya. Gitu. Kolom 15 nomor 3. Ya. Kemudian halaman 26 sampai 40. Ini biarkan gini, 26 sampai 40. Nah, kalau jurnal itu biasanya tuh nggak perlu diedit halamannya. Tapi kalau kalian mau ngedit sendiri supaya saya mau pasti ini tulisan ini ada di halaman 30, ganti aja nggak apa-apa. Ganti di sini. 30. Dah. Maksudnya antara adalah halaman 30. Ya. Maka nanti sama juga kalian berdasarkan Irwan. Tadi kan Irwan ya. Ini Irwan nama orang pasti kena karena apa nggak dibesarkan. Nama orang ketika nama orang itu harus dibesarkan. Irwan berdasarkan perkataan Irwan dalam artikel yang diposting, ini posting bukan kata kerja. Jangan kata kerja. Berarti posting itu bukan begini tulisannya. Kadang error ya, nggak kebaca. Yang diposting di website. Nah, kemudian mau ngambil, mau masukin referensinya. Kan website tadi kan, websitenya Irwan. Terus di sini Irwan. Ya, bisa nulis namanya atau nulis judulnya atau nulis sesuatu yang ditulis di situ. Nah, bisa. Maka ini klik, kemudian oke. Dia akan muncul. Dan nanti muncul lagi keep manual edit. Kenapa? Karena kita sudah mengedit yang referensi, yang kedua tadi yang dari artikel atau jurnal tadi. Yang tadi kan 26 sampai 40 kita nulisnya kita mau nulis halaman 30 aja. Nah, pakai ada lagi. Tapi ketika sudah mencet sekali maka ini akan cukup untuk referensi itu. Referensi itu tidak akan mengaruh ke dalam yang ketiga, keempat, yang kelima setelahnya karena sudah manual dia. Nah,
Maka nanti akan begini dia modelnya. Nah, lihat. Dia kan seperti itu, Irwan Aprianto. Namanya lengkap. Kalau website begini, pentingnya riset bagi kemajuan suatu bangsa. Kemudian ini namanya 17 Kompas ya, maka di modifikasi tahun 2023 tadi kan, para yang pembuatan itunya ya, artikelnya di website tersebut. Kemudian diakses tanggal 28 Oktober 2025. Nah, ini websitenya. Kenapa kita masukkan ini? Karena ini penting. Masukkan data tadi waktu. Kenapa penting? Karena akan dilihat. Ya, akan dilihat oleh orang. Oh, takutnya ketika dosen tersebut ngambil ini web, ya, ngambil web ini, kemudian dibuka, kok enggak ada seperti apa yang dimaksudkan di sini. Mana nih Irwan Aprianto nggak ngomong. Nah, kita bisa ngomong apa? Oh, maaf, Pak. Maaf, Ustaz, bahwa mungkin website yang sekarang dibuka itu tidak menampilkan apa yang ada sebelumnya. Mungkin bisa dibuka di tanggal 29 Oktober 2025. Coba minta ke tempat sananya untuk dimundurkan 29 Oktober 2025. Maka nanti akan bisa dilihat. Ya, jadi kita tuh punya data karena kita sudah ngeliatnya di sini loh, bukan hari ini gitu. Kalau hari ini ada perubahan mungkin saja, namanya website kan, tergantung developernya kan. Kalau dia mau ganti, mau nambah, mau ngurangin, mau hapus, itu bisa aja. Makanya dari situlah website itu sebetulnya kurang disarankan. Tapi kalau emang ada membutuhkan maka bisa. Ya, maka bisa juga. Tapi disedikitkan, dijarangkan ya. Jangan bermudah-mudahan ngambil dari website. Di sini paham? Ustaz. Ada yang mau tanyakan? Nah, Ustaz, ya, mau siapa? nanya, Ustaz. Itu Boleh. berarti kalau kayak gitu tuh udah auto ke generate sendiri ya footernya itu, Ustaz? Nggak perlu Betul. Udah masuk sendiri dia, udah ke model sendiri. Dia sendiri yang modelkan mendelainya. Tergantung kita ambil stylenya apa. Nah, itu yang ada patokannya nggak, Ustaz? Wajibnya tuh harus pakai style yang mana gitu? Stylenya nanti di pedoman. Oh, oke. Nanti itu bisa dirubah, insya Allah. Karena ini bisa dirubah. Sekarang ada bisa berubah juga, ganti juga bisa. Ada lagi? Izin tanya, Tat. Oke, silakan. Tadi cara nyambungin Mendeley ke Word-nya gimana ya? Tinggal open Mendeley. Bisa nggak? Udah. Atau Mendeley-nya apa dulu? Pertama, pertanyaan Nana. Sama ada. Yang desktop sudah. Dia tinggal antum open Mendeley, bisa nggak? Bisa nggak? Nah, itu. Nggak ada. Nggak bisa juga. Siapa tuh yang nggak bisa? Siapa yang tidak bisa tadi? Teguh. Teguh. Tadi nggak bisa Teguh. Kita ini dulu. Coba.
Oke. Berarti ada lagi yang mau tanya? Kalau enggak, Ana lanjut lagi nih. Kalau ada yang nanya. Karena tinggal sangat mudah sebetulnya. Kalau udah pakai Mendeley ini udah enak. Mau nanya lagi, Sat. Mungkin ini agak teknis dan general juga kali ya. Hmm. Untuk kapan kita harus manggil yang tadi itu, Sat. Misalnya kayak harus nge-input sumbernya itu pas misalnya kita lagi mau ngomongin tentang suatu topik atau apa gimana, Sat? Ya ketika antum mau manggil itu, manggil Mendeley tadi kan ya. Antum manggil Mendeley berarti kan memanggil satu referensi. Nah maka ya antum manggilnya dia ketika antum emang mengambil referensi itu gitu. Misalkan tadi kan contohkan nih. Di sini lagi nulis kan. Nah, saya mahasiswa yang rajin menulis penelitian karena termotivasi oleh perkataan Stella. Ini kan perkataan bla 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 gitu. Yang ambil di sini. Dan juga yang bagusnya Mendeley itu kalau kita arahkan ke kursus 1 itu akan kelihatan. Nah, akan kebuka, nggak perlu diturunin ke bawah. Jadi kita pakai ini, kita panggil karena kita akan menggunakan referensi itu. Oke. Ada lagi? Kalau enggak kita masuk terakhir. Nah, maka Mendeley juga itu memudahkan kita untuk daftar pustaka. Kita nggak perlu tidak perlu menulis satu persatu. Nah, nggak perlu nih, ada 3 nih. Misalkan, kita kontrol Alt semua nih yang ada di footnote nih. Kontrol Alt, kita copy, kemudian kita paste. Nggak perlu. Karena kalau kita lakukan itu, pertama, tidak seperti ini cara penulisan di daftar pustaka. Tidak seperti ini, tulisan daftar pustaka. Karena daftar pustaka ada cara penulisan sendiri. Dan kalau antum sudah menggunakan Mendeley ini, antum nggak perlu terlalu memikirkan itu. Karena sudah dituliskan, tinggal antum nulis di sini, di sini antum tinggal insert bibliograph. Pencet, maka akan keluar semuanya, tiga-tiganya. Dengan format urutan, ya, karena yang diambil itu dari kata A dulu, kemudian sampai ke Z nanti. Dan juga yang kedua dengan format penulisan daftar pustaka, maka aman. Ya, maka aman. Nah, di sini tinggal antum tambahkan di atasnya daftar pustaka. Ya. Enggak capek antum. Nulis banyak itu sekarang udah mulai mudah. Ya, nulis banyak udah mulai mudah. Misalkan ini coba Anda contohkan di sini tesis Anda ya. Tesis. Yang paling baru mana ya? Yang mana aja ya? Nah nih, di sini ada 2 ya.
Di proposal itu ada proposal 1 revisi 2 1 ya itu. Kenapa ada ini karena yang lupa ketika di akhir Ana baru baca lagi pedoman, taunya harus pakai turabian. Maka ganti Ana dengan style turabian. Yang kita buka. Ini proposalnya. Nah, di sini ya udah ada sendiri. Nah, ada berapa halaman tuh? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Karena Ana tuh dituntut berapa dulu ya? Diminta itu 50 atau 60 gitu ya. Nah ini pun Ana nggak ada satu-satu. Kenapa? Ya karena tadi sudah pakai Mendeley. Cuma ngasih aja sini daftar pustaka, selesai. Ya. Ini pakai Mendeley. Nggak masuk satu-satu. Wah, tulisin dulu namanya itu Alauddin Mughratai. Tulis tak. Apalagi di sini harus pakai literasi ya. Akan karena pakai bahasa Arab ya. Itu mesti pakai literasi. Kalian kan nggak ada tuh ya. Alhamdulillah. Kemudahan bagi kalian. Nggak pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab terus pakai literasi. Ini ada A di atas strip. Itu maksudnya apa? A-nya panjang. Ada matobi'inya. Kemudian di sini ada lagi taknya titik bawah ini. Apa itu maksudnya? Itu maksudnya to. Nah, Z di atas. Ya, ada titiknya di atas. Itu maksudnya adalah tahdzib pakai za. Nah, ini yang nggak ada keunikan itu di tulisan Indonesia Kak, dan juga tulisan Latin. Ini cuma hanya di Arab yang dilatinkan. Nah, ini kadang nih yang capeknya nulis tuh kalau Ana tuh ini mentranslatekannya. Mentranslate ya itulah pokoknya. Ya pokoknya itu panjang. Nah, kalau ada nama yang sama, maka nanti dia ngasih strip, tulis nama judulnya aja. Di sini kan ada Albani, Nasruddin, maka ada strip, langsung nama kitab yang baru. Strip lagi, nama kitab baru. Dan ini harus seperti ini. Dan itu harus seperti itu. Harus seperti itu. Ya. Kalau nama penulisnya itu sama, maka dia strip. Nah, kalau kita masukkan ke dalam Mendeley itu sesuai dengan namanya penulis, maka akan begini sendiri. Ini Ana nggak strip kan? Ya, Ana nggak strip kan? Karena mau sudah dari sananya sendiri. Nah, untuk nanti penelitian ini, antum Ana sarankan menggunakan Word ya, jangan menggunakan Docs. Karena ini salah satunya nih. Ini kan nih di revisi ini apa dimerahkan, ini ada salah penulisan. Sesuatu yang biasa ketika lagi sidang, lagi seminar tuh akan ditulis ya. Kita harus cepat nulis kan, karena kita yang tertuntut harus cepat nulisnya. Oke? Paham? Lagi silakan langsung. Ana mau tanya Ustaz, kan kita bisa nulis halaman ya di referensi kita di catatan kaki itu. Kita nulis halaman manual misalnya. Nah, apakah di daftar pustakanya juga kita harus nulis juga halamannya Ustaz? Enggak. Oh, nggak perlu. Enggak perlu. Di daftar pustaka nggak perlu nulis halamannya. Itu hanya di referensi aja. Maksudnya di bawah aja, di footnote-nya aja, tapi nggak di daftar pustaka nggak perlu masukin halaman.
Kecuali jurnal ya. Kalau jurnal itu mah udah otomatis kalau antum ngambil RIS tadi, file RIS itu, maka itu langsung otomatis. Otomatis. Oke. Mau tanya lagi, Tat? Boleh. Kalau misalnya apa namanya? Kan outputnya dari Mendeley ini kan referensi itu ya, catatan kaki sama daftar pustaka. Nah, apakah ada alternatif lain, apa namanya, tool lain gitu? Ada. Atau hanya Mendeley aja? Ada tool lain, tapi itu tidak semudah Mendeley. Ya. Yang paling familiar dan word yang paling familiar itu Mendeley. Oke. Dan Ustadz selama ini pakai Mendeley aja ya tadi? Pakai Mendeley aja. Ada Zotero ada. Antum pernah pakai yang lain? Ya, nah coba nyari-nyari sih ada kayak apa namanya? Ada Zotero, ada EndNote, sama Ada. Skypace. Ada. Anda baru lihat-lihat aja sih. Anda tertarik mau pakai Skypace, soalnya ada nyusahin. Jangan nyusahin, yang gampang. Enggak, Zat, maksudnya ada integrasi ke AI-nya kan, maksudnya biar di situ ada fitur kayak auto ngisi library-nya gitu. Cuman enggak deh. Apa Sat mau nanya Sat? Ya, boleh. Untuk metode penelitiannya itu bebas ya Sat? Untuk Metode penelitian ya bebas tergantung antum lah. Antum meneliti dengan metode apa gitu kan? Karena yang mau tanya kan yang paling rekomendasi atau yang paling mudah gitu? Enggak usah metode apa nih? Metode penelitiannya Sat? Yang metode penelitian itu tergantung penelitian yang antum mau ambil. Jadi antum mau meneliti tentang permasalahan A dengan menggunakan metode A. Ya, itu karena antum mengambil penelitiannya itu gitu loh. Misal, ya saya dihapus belum? Udah dihapus ya, coba. Ya, apa lagi? Ya, misal nih, lihat. Metode. Nah, kan metodenya itu tergantung antum yang di sini saya mau ngambil sholat syuruk kan. Tentang permasalahan sholat syuruk. Ya, maka metodenya itu saya sesuaikan dengan metode sholat syuruk itu apa yang bisa saya pakai metodenya. Studi pustaka kah? Ya. Atau apa, nanti bisa kelihatan di situ. Nah, kalau bahasa Arab ini kalau kayak gini berarti ada yang salah nih. Yang salah. Kalau saya seperti ini. Nah, ini juga sama, ada yang salah. Kalau udah biru itu salah. Ya, kalau ada cuma garis merah itu ada yang salah penulisannya aja gitu. Kalau itu udah ada salah itunya. Ya, antum tuliskan metodenya antum bagaimana ya. Kayak di sini kan ada kerangka teori ya. Kalau udah tesis tuh udah makin ribet tuh. Harus ada kerangka teorinya. Bukan cuma sekedar metode doang, antum kerangka teori. Kemudian setelah itu ada kerangka teori segitu panjang, ada metode penelitian. Nah, metode penelitian kan namanya tadi adalah Anda bahas tentang hadis, takhrij hadis, ya maka metodenya itu apa?
di sini, berarti pasti nanti kajian pustaka. Metode penelitiannya adalah kajian pustaka. Ya, misalkan pakai kajian pustaka, Anda kan buka pustaka, Anda nggak bakal studi lapangan. Itu pasti pustaka. Ya, pasti pustaka. Nah, kemudian disebutkan di sini penelitiannya akan fokus kepada meneliti naskah ini. Ya kan di sini naskah man shallal ghada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams. Thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatin. Jadi kasih gambaran. Ini kita bahasnya ini ya. Gambarannya ini ya, gambarannya ini naskahnya, maka nanti dibatasi kepada naskah ini, nggak naskah yang lain gitu. Nah, antum nanti juga harus ada masukan, nanti ada di tempat yang nanti ada di dokumen di pedoman ya, di mana antum harus sebutkan batasan antum, jangan antum terlalu luas website masalah sistem informasi, tapi terlalu luas antum bahasnya jangan. Ya, kalau ini ujung-ujungnya adalah hadisnya, kalau ini hadisnya lemah ya. Hadisnya sangat lemah dan bahkan sebagian rawinya ada yang dikafirkan oleh Imam Syafi'i. Jadi yang Anda kuatkan adalah sholat syuruk itu nggak ada. Sholat syuruk itu nggak ada, untuk fadilahnya nggak ada. Nah, kemudian nanti ada kajian pustaka. Nah, kalau kajian pustaka antum nanti ada di bab 2 ya. Di sini kalau di tempat yang Anda ini harus semuanya itu masuk di dalam bab 1 semuanya. Jadi bab 2 itu udah masuk ke teori. Ya, masuk ke teori. Nanti di kajian pustaka ini akan repot. Akan lumayan repot apa? Karena antum harus membaca terlebih dahulu jurnal itu gitu. Tesis tersebut, misalkan tesisnya, harus bahasin tesisnya nih. Apa antum sudah tahu, udah paham dengan tesisnya. Baru nanti antum bisa sampaikan di sini. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dengan penelitian deskriptif kualitatif yang menghasilkan bahwa dengan melakukan sholat syuruk yang berkesinambungan akan sedikit demi sedikit akan merubah akhlak santri menjadi lebih baik. Itu kan? Nah, kemudian baru disebutkan selain itu penelitian, nah baru sini disebutkan gap-nya ya. Gap-nya antara penelitian antum dengan penelitian sebelumnya ini sampai ada ana cuma masukkan 7 ya. Nah, alhamdulillah 7 aja nggak dipermasalahkan ini. Kalau nggak salah nih Anda ganti ini referensi yang kesekian ya, ini masih salah, masih diganti lagi. Nah, jadi seperti ini saran Anda. Maka buatkan satu folder untuk tulisan, biarkan ini seperti ini nih. 1, 2, kalau kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya Allah. Kenapa nih? Maaf ini lemot nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sampai ada teman Ana datang kemarin ya ke rumah dulu minta tolong bantuan nulis tesis. Akhirnya Ana bantu. Tapi bantu di sini ya bukan bantu nulis dari awal sampai akhir gitu. Dia minta bantu. Ya. Walaupun ketika itu beliau tuh sudah ditunjuk jadi wakil ketua sekolah tinggi di bidang kemahasiswaan ya. Tapi nulis nggak jamin itu bisa nulis gitu. Nah, tuh kayak tesis lagi nih. Itu kan proposal tuh. Proposalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tesisnya pun Anda ganti tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada 5 juga. Ada 5 juga. revisi. Ini banyak. Nah. Ini pun udah revisi. Ini revisi yang terakhir ini. Ya. Ini hasil revisi lagi. Ini revisi ini ntar direvisi dulu sama dosen penguji kan. Dosen pembimbing sudah nih. Nah, antum ketika diuji nanti, alhamdulillah kalau dosen pembimbing tidak ngoreksi lagi. Tidak ngoreksi lagi. Kalau dia ngoreksi lagi, dia nggak akan mau tanda tangan. Dah, benerin dulu yang harus dibenerin. Dah, sudah saya tanda tangan selesai. Jadi jangan juga mandang dosen pembimbing itu tidak akan udah selesai gitu. Enggak. Antum sudah dibimbing sama dia, sidang bisa jadi enggak. Anda dapati dosen pembimbing ya dulu D1 malah di sidang Anda disalahin sama beliau di dalam permasalahan yang beliau suruh hapus. Sudah hapus subbab itu nggak perlu. Kemudian lagi sidang malah
ketika dosen penguji itu ngomong, mana nih, kok ini nggak ada subbab yang penting ini gitu. Tapi saya nggak bisa dan nggak etis dan nggak boleh begitu. Oh, saya disuruh hapus oleh dosen pembimbing, nggak boleh. Kalau ngomong kayak gitu kan akan jatuhkan apa nih harga ada martabatnya dosen pembimbing, maka nanti akhirnya apa? Besok akan kasih nilai C. Nah, kalau si C lulus, tapi kalau nilai D nggak lulus, repot. Dan juga nanti buatkan PPT-nya ya untuk maju ke depan. Library. Nah, kalau di kampus anak dulu tuh mau ngupload kita di perpustakaan itu begini caranya. Cover disendirikan, abstrak disendirikan, daftar isi disendirikan. Ini udah selesai nulis, sudah di ACC. Kemudian ketika kita mau selesai, mau misalnya nandakan bahwa kita sudah selesai, itu harus bikin lagi kayak gini. Harus bikin lagi tuh, sampai ada 9 ya. 9 macam, sampai daftar pustaka. Nanti dikasih watermark. Dan nanti harus ada yang full, yang PDF dan juga yang Word. Kemudian nanti juga ada PDF semua per ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan harus sesuai tulisan seperti ini ya. Karena tempat di sana kan kampusnya panjang, kampusnya banyak ya. Maka beliau tidak cek satu-satu. Jadi sesuaikan dengan datanya dia. Jadi nama filenya harus sama persis ya, nggak boleh ada perbedaan. Nah, inilah sekelumit berkaitan dengan permasalahan penulisan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Silakan. Aku mau tanya terkait itu tadi apa namanya? Presentasi atau slideshow itu buatnya kayak gimana tuh? Poin per poin, bab per bab atau gimana? Ya, Maksudnya? antum mau buatnya gimana? Misalkan contoh saya ya, ada nggak ya sini atau saya udah hapus ya? Saya hapus. Udah hapus. Saya hapus kok. Masya Allah, sebentar. Harusnya ada juga di sini. Ini Anda masukin ke desktop lagi, bisa dibaca Jupiter. Jadi, lupa di mana ya tesis? Ada. Jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk PPT-nya ya. Misal, Tapi itu juga nanti diatur di dalam panduan enggak. PA juga kan? PPT enggak. Oh. Karena PPT bukan itu, cuma hanya dibilang PPT. Dan ada sih cuma yang gini. Kalau antum tuh kadang tergantung kampus juga sih, emang ada yang ngasih batasan sih. Ana ketika kemarin itu dikasih batasan tidak boleh lebih dari apa ya? 8 slide. Oh, nggak salah. 8 itu mempresentasi dari keseluruhan ininya, proposalnya Iya. itu. Iya. Bukan. 8 itu Anda bukan proposal. Itu tesisnya. Oh, tesisnya. Bahasa sidang akhir. Oh. Ada bahasa sidang akhir tuh yang 8. Kalau proposal itu ya nggak pakai Anda. Jujur nggak pakai slide tuh dia. Okay. Jadi dosennya ketika kita Anda udah siapkan, tapi dosennya sudah dah langsung saja ke file docs-nya aja. Begitu. Karena harus dibahasnya itu per kata dari permasalahan proposal ini. Kalau proposal ini ngaco, maka nggak bisa. Ted, mau nanya.
Oh ya boleh, masya Allah, barakallahu fiik, ini semangat ya. Itu berarti nanti sidang kali ini yang pertama belum perlu abstrak ya, Dad? Enggak perlu, karena itu belum ada hasil. Iya benar. Karena kan di abstrak itu sudah ada hasilnya. Oke, Dad. Sudah. Iya gitu dong. Masya Allah. Kirain ada lagi nih. Ada lagi yang lain? Zat pedomannya kapan dikirim, Zat? Qadarullah tadi itu belum selesai ya, nah tinggal dikit sih nulisnya. Yang antum buat itu pedoman proposal apa TA Zat ya? Sekalian sama TA. Sekalian sama TA. Oh, oke, taib. Soalnya kalau di ini tinggal di pedoman tinggal di sini nih sudah nih. Struktur laporan tugas akhir. Udah ini udah. Di bawahnya lagi tinggal sedikit lagi berarti ya. Nah. Ntar lah insyaallah lagi di draft masalah gambar dan tabel. Nah, tabel dan gambar ini di sini. Ya, kemudian nanti besok ini Ana rencana mau ada rapat full ya dengan seluruh Poltek ya. Kemarin Senin Selasa rapat dengan yayasan, Rabu tadi nulis lagi. Ya, nggak keburu. Afwan ya. Insya Allah sih minggu ini lah, karena minggu besok Ana ada urusan. Jadi minggu ini harus selesai itu. Target. Ya, ada lagi? Ini ada, ya, silakan. Afwan Ustadz izin tanya. Kalau yang belum dapat dosen tuh gimana? Belum dapat dosen. Berarti tidak ada jadwal ya? Di jadwal itu nggak ada namanya? Tidak ada. Dia sudah ngisi KRS-nya, cuman belum dapat dosennya itu gimana? Ada sih yang belum dapat. Ya, yang belum dapat berarti belum ngisi KRS. Jadi di awal Anda sudah sampaikan ada di antara kalian yang belum ngisi KRS. Udah start itu nggak mungkin. Karena untuk penjadwalannya kita lihat dari KRS yang ada. Karena kita lihat soalnya mahasiswa yang aktifnya mana gitu. Maka nanti keluar jadwalnya. Tapi karena ada sebagian kalian tidak mengisi KRS tersebut, maka tidak ada namanya di jadwal. Ya, ada berapa tadi sudah japri karena ya untuk hal itu. Dan ya sebetulnya ketika Anda ngobrolkan dengan yang lain tuh langsung jawabannya, yuk sudah tahun depan ulang satu. Ya itu konsekuensinya mereka. Kenapa mereka sendiri nggak ngambil? Ya maka ya seharusnya nggak bisa. Tapi ya, insya Allah Ana masih baik ya, nggak sekejam itu. Silakan mungkin bisa ngechat ya, minta maaf. Ana belum ngisi KRS, sudah akui, jangan saya sudah ngisi, saya itu nggak mungkin karena data sudah dimasukkan ke Dikti. Kalau mau masuk silakan minta maaf bahwa kelalaiannya yang sudah ada ya itu kelalaiannya, maka silakan diminta maaf terlebih dahulu. Dan kalau seandainya setelah minta maaf masih bisa laporan ke Dikti untuk meminta menarik itu, insya Allah akan bantu. Ya, tapi kalau masih katanya sebagian ada yang saya sudah ngisi semuanya, kemudian di screenshotin gitu. Screenshotin tapi nggak ada itu nama matkulnya. Ya, nggak ada nama matkulnya. Ya, maka emang nggak ngambil gitu, emang nggak ngambil. Sebetulnya ini sudah beberapa kali diingatkan di grup ya untuk ngisi, tapi qadarullah masih saja ada yang tidak. Ya masih saja ada yang tidak. Maka silakan minta maaf terlebih dahulu atas kelalaiannya, dan aku itu kelalaiannya, jangan menolak ya, karena sebagian menolak tadi ya pagi. Akui saja kelalaiannya, insya Allah akan dibantu untuk ke Diktinya. Ya. Dan setelah minta maaf nanti masuk ke grup
supaya nanti didata barengan. Karena ada banyak, ya, ada banyak. Ya, mengerti ya? Mengerti tidak? Halo? Jelas tidak? Jelas, Ustaz, jelas. Jelas ya? Ya, silakan. Itu supaya nanti untuk form pengajuan, bukan form pengajuan, form itunya bisa internet buatkan ke LDiktinya. Nah, kemudian qadarullah itu ana sampai kapan selesai ya? Dia nanya tadi belum dijawab ya masih. Ya, untuk nanti insya Allah akan anak kirimkan form pengaitan dengan lembaran persetujuan, lembaran persetujuan, lembaran pengesahan, dan lembaran-lembaran yang lain ya ada. Maka itu nanti akan anak share dan insya Allah anak akan buatkan itu urutan. Yang pertama itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Kemudian setelah itu kedua, kemudian yang ketiga, keempat ya. Kecuali di laporan untuk monitoring bimbingan. Seperti yang kemarin sudah disampaikan, itu 8 kali minimal, ini sangat minim ya. Kalau di kampus yang hebat ya, seperti kampus ITS, itu sampai minimalnya mereka itu 16 kali bimbingan. 16 kali. Ini kita cuma 8 kali minimalnya, maka ditempel terus dosen pembimbingnya dan minta bimbingan. Jangan malu, malu insya Allah, silakan ditanya, nggak perlu gengsi. Kalau kita emang nggak ngerti, ya silakan tanya aja. Insya Allah kita akan bantu. Dan juga kemudian kalau ada lagi mungkin di sini penyampaian kepada antum, kalau akan ada lagi berkaitan dosen pembimbing nanti kurang aktif ya, tidak membantu untuk menyelesaikan tugas akhirnya ya, tidak membantu atau tidak memberikan saran atau diam saja tidak less contact, maka tolong nanti kabarkan supaya nanti bisa diingatkan ke dosennya. Tadi sudah ada yang sudah chat ana, alhamdulillah ini aktif ya. Mahasiswa itu mahasiswa yang aktif ya, bukan kita yang terus mengabarkan ayo siapa ini, enggak ya, harusnya kalian yang aktif. Nah, maka nanti langsung sampaikan saja, misalkan ini bahwa dosen fulan pembimbing ini kurang aktif ya, kurang aktif, maka itu bisa disampaikan supaya nanti bisa diingatkan, karena target kalian ini kan sangat pendek nih ya, bulan Desember tanggal 13 sampai 15, tanpa pendek ya, waktu yang sangat dekat, maka harus bisa lebih segera. Kemudian yang selanjutnya juga, ini kan kita kan tidak, untuk bimbingan ini kan tidak memungut biaya ya, dan juga tidak memungut biaya untuk kepada mahasiswa dan mahasiswi, tapi tidak menutup juga untuk kalian memberikan hadiah kepada mereka ya, karena emang di sini juga mereka ini tidak diberikan insentif untuk gini ya. Ini yang qadarullah yayasan kita mungkin lagi belum menyetujui hal tersebut ya. Maka ya kalau seandainya antum ini berpikir bahwa antum sudah memakai waktunya, ya kan ya, sudah memakai waktunya, sudah meminta tolong untuk dibimbing dan sudah dibimbing gitu kan, sebaiknya kita berikan timbal balik kepada beliau karena beliau tidak mendapatkan sesuatu misalnya, maka ya berikan kepada beliau. Tapi berikan di sini ya dari kalian saja, bukan di koordinir sama kita politik, bukan. Jadi kalau memang kalian itu pengen memberikan kepada dosen pembimbing, maka bisa dikumpulkan ke satu orang di antara kalian, maka nanti bisa diberikan kepada dosen pembimbing tersebut ya. Ya untuk nominalnya terserah ya, seberapa seikhlasnya. Kalaupun emang nggak mau ngasih juga tidak diwajibkan ya, ini tidak diwajibkan, dan
Ini cuma hanya ya antum bisa berpikir aja gitu kan. Sudah dibantu ya mungkin bisa ya diberikan lah. Karena kalau dilihat dari kampus lain itu bimbingan ini lumayan ya. Sampai 3 juta ya. Kemarin di Stikom itu 3 juta. Untuk biaya bimbingannya. Ya di sini kita nggak minta ya, ada sekali lagi tidak ada permintaan. Kita nggak meminta sama sekali. Ya tinggal antum kalau emang mau ngasih hadiah, silakan kasih hadiah kepada dosen pembimbing tersebut. Ya buat ongkos dia misalkan jalan nanti besok bimbingan kan gitu. Sidang proposal, kemudian nanti mungkin kalian juga bisa kasih lagi buat ongkos mereka untuk jalan ke sidang TA-nya. Oke. Itu aja yang Anda bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, atau mungkin Anda tutup dulu, kemudian setelah ini silakan yang mau istirahat, silakan istirahat. Kemudian kalau masih ada yang mau ditanyakan, yang masih mau didiskusikan, silakan. Anda terbuka, insya Allah Anda akan bantu jawab permasalahan-permasalahan antum. Syukran ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.